Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Akbar Satria Permana Dan saya Lisa Indah Permatasari. dan kami semua dari kelompok. Kami ingin menjelaskan seluruh hal secara lengkap, mulai dari pengertian hingga solusi mengenai apa sih kesehatan mental itu. Kita semua mengerti tentang kesehatan mental. Kita perlu kenal dulu dong sama kesehatan mental itu sendiri. Yang kenal maka nggak sayang kan? Nah, ini mungkin bisa jelasin dari definisi. Tolong dong Kak Ade dan Kak Siti. Mungkin bisa langsung mulai jelasannya. Akan menjelaskan sedikit mengenai definisi kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu merupakan kondisi di mana individu terbebas dari semua bentuk gejala gangguan mental. Individu yang sehat secara mental dapat menjalani kehidupannya secara normal, khususnya pada saat ia menghadapi masalah yang ia temui sepanjang hidupnya. Itu saja definisi dari saya. Terima kasih. Nah, benar banget tuh informasinya. Tapi kalian tahu nggak kesehatan mental itu sangat penting dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat akan membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh akan berfungsi dengan baik secara emosional, sosial. Mengganggu, pikiran aku akan terpengaruh sehingga kondisi fisik dan kualitas hidup akan menurun. Nah, selanjutnya ada kasus nih yang akan dijelaskan oleh Kak Jadid dan Kak Ajeng. Contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah seorang mahasiswa di Tangerang berinisial A berusia 23 tahun bunuh diri akibat depresi karena nilai akademis yang buruk. Terus ada juga seorang perempuan kehilangan harapan dan melompat ke rel kereta. Menurut saksi, perempuan tersebut melompat tepat saat kereta berjalan menuju dirinya. Di rumahnya ditemukan surat wasiat yang mengatakan bahwa ia terkena dampak ekonomi sehingga dia sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup karena depresi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Penyebab gangguan mental, tapi ada beberapa faktor yang terkait oleh gangguan mental, yaitu faktor biologis. Faktor biologis yang pertama yaitu gangguan pada fungsi saraf di otak. Yang kedua yaitu kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan. Selanjutnya yaitu riwayat gangguan mental pada orang tua ataupun keluarga. Dan yang terakhir yaitu kekurangan nutrisi. Faktor psikologis yang bisa menyebabkan kesehatan mental terjadi, seperti peristiwa traumatik, terus kehilangan orang tua atau orang-orang terdekat, kurang mampu bergaul dengan orang lain, atau adanya perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan. Gejala atau tanda gangguan mental itu tergantung pada jenis gangguan jiwa yang dialami. Penderita bisa mengalami gangguan pada emosi, pola pikir, dan perilaku. Contoh-contohnya yaitu yang pasti, yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang kedua ada halusinasi. Yang ketiga ada suasana hati yang berubah-ubah dalam periode-periode tertentu. Yang keempat ada perasaan sedih yang berlangsung hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Yang kelima ada perasaan cemas atau takut yang berlebihan dan terus-menerus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Lalu gangguan lainnya adalah perubahan pada pola tidur. Penderita dapat mengalami kesulitan tidur ataupun mudah mengantuk ataupun tidur. Lalu penderita juga dapat mengalami gangguan makan. Selain itu, penderita juga dapat kecanduan nikotin atau alkohol serta menyalahgunakan nafza. Lalu gangguan yang kesembilan adalah marah berlebihan sampai melakukan tindakan kekerasan. Dan selanjutnya dampak dari kesehatan mental yang terganggu adalah menjadi tidak produktif yang akan berakibat merugikan orang lain bahkan dirinya sendiri. Kemudian hubungan dengan orang lain juga menjadi tidak harmonis karena orang yang terganggu mentalnya bakal jadi orang yang sensitif dan mudah marah. Kemudian akan dilanjutkan oleh Iva. Dampak yang ketiga itu ada kesehatan fisik terganggu. Karena stres, orang cenderung menyiksa dirinya sendiri dan menyebabkan sakit. Dan yang keempat itu ada bunuh diri. Seseorang yang sakit mental bisa dengan nekat mengakhiri hidupnya karena depresi yang luar biasa. Selanjutnya ada tips and triknya nih. Untuk menjaga mental kita supaya tetap sehat, yaitu yang pertama bisa lewat afirmasi. Yang dimaksud afirmasi di sini adalah meyakinkan kembali apa tujuan hidup kita, mimpi-mimpi kita, cita-cita, dan keinginan kita. Luangkanlah 5 menit saja untuk melakukan afirmasi. Yang kedua, belajar untuk mengontrol emosi. Belajar untuk tidak mudah tersinggung terhadap apa yang dikatakan oleh seseorang. Pilah apa yang mereka katakan dan ambil sisi positifnya. Yang ketiga, mencoba hal baru. Misalkan ada waktu luang, kita bisa melakukan hal baru. Yang penting hal baru tersebut bisa membawa ke hal yang positif. Yang keempat adalah tersenyum. Meskipun terdengar sepele, namun senyuman dapat merubah dunia kita.
Yang kelima, kita bisa pergi keluar, olahraga, dan meditasi. Berikut adalah solusi yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Yang kedua, jangan berusaha untuk menyenangkan semua orang. Yang ketiga, jangan takut mengatakan tidak. Yang keempat, jangan takut mengatakan iya. Yang kelima, jika satu hal terasa salah, jangan dilakukan. Yang keenam, relakan hal yang tidak bisa kamu kontrol. Oke, menambahi dari Kak Galuh ya. Selanjutnya itu jangan berbicara negatif tentang diri sendiri. Artinya kalian tuh kalau bicara sama diri sendiri itu yang positif. Contohnya tuh aku tuh bisa ngelewatin semua kayak gini. Terus jangan menyerah sama mimpi kalian. Seperti yang dikatakan sama Kak April tadi kan di awal kita udah tahu nih tujuan hidup kita itu apa, mimpi kita itu apa. Jadi di tengah jalan kalau bisa pas lagi mau nyerah ingat lagi ke belakang itu tujuan kita tuh kayak gimana. Terus yang terakhir itu jauhkan diri kalian dari lingkungan toksik. Karena itu menurut aku itu sangat berpengaruh buat kalian. Oke, dengan demikian kesimpulan dari topik pembahasan kita kali ini perihal kesehatan mental di masa pandemi ialah selain menjaga kesehatan mental dari diri kita sendiri, kita juga perlu turut berperan dalam menjaga kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Pada masa pandemi, empati dan kepedulian terhadap sesama perlu kita tingkatkan. Rasa takut dan cemas memang wajar dirasakan, namun jangan membuat rasa takut itu menjadi alasan munculnya masalah kesehatan mental. Nah, akhiri sampai di sini kami kelompok Aperhoa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.